Selesai di halaman depan itu, Putra pergi tuh ke parkiran buat ngambil motor. Pandangan otomatis langsung ngadep ke tempat penyimpanan bahan-bahan. Dan dia masih biasa-biasa aja tuh. Terus pelan-pelan tuh dia mundurin motor kan. Otomatis pandangan ke belakang dong ini kan. Set, set, set. Dan pandangan itu lurus ke arah gerbang utama pabrik. Nah, pas lagi mundurin motor itu, Putra ngeliat. Oke, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Show. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi segala mara bahaya di dunia ini. Oke, seperti biasa kita bakal ngelanjutin cerita Pabrik Tahu Keluarga by Queer Typing alias Mas Teguh. Sekarang kita masuk ke part 3. Kalau di part-part sebelumnya kita udah ngikutin nih perjalanannya Putra, dimana dia dikasih amanah sama orang tuanya nih buat ngurus Pabrik Tahu Keluarga yang udah turun-temurun. Mumpung dia ini lagi libur semester. Cuma ada yang aneh sama pabrik ini dan kayak ada yang ditutup-tutupin. Di situ Putra pengen menguak lah kebenaran tentang pabrik ini. Selama ngurusin pabrik itu, Putra ini tiba-tiba dihantui sama sosok perempuan yang orang-orang yang kerja di pabrik itu bilang kalau nama perempuan ini adalah Ningsih. Dan terakhir di part 2 kemarin, Mang Ujang, ya salah satu pekerja bapaknya Putra yang paling lama, itu mendapatkan insiden di pabrik tersebut. Nah, apakah karena Ningsih itu? Apa sih yang sebenarnya terjadi dan kenapa kok sosok Ningsih ini menghantui pabrik itu? Penasaran gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor. Aktif. Sakit. Barusan banget Mang Ujang diantar pulang sama Mang Abi. Mang Ujang kecelakaan di pabrik. Tangannya nggak tahu kenapa malah masuk ke tempat penggodokan. Terus jatuh ke belakang dan kepalanya kena tembok, Den. Ya udah, Amang tolong kondisikan ya gimana caranya malam ini tetap produksi. Sebentar lagi aku ke situ, Mang. Bitarmi yang khawatir nanya tuh ada apa kan? Ya Putra jelasin lah tuh kalau dia baru aja dapet kabar nih kalau Mang Ujang itu celaka di pabrik. Abis itu Putra pamit nih sama Bitarmi. Tapi sebelum Putra pergi, Bitarmi nyaranin buat pergi ke rumahnya Pak Kiai Haji, temennya Haji Roy, si juragan kedelai. Jadi kalau kalian inget yang pas bapaknya Putra itu sakit ya, yang pas geletak di ruang tengah itu, yang orang-orang pada ngumpul tuh. Nah di situ kan ada sosok penampilan kayak kiai lah kan. Nah ternyata kiai ini adalah anaknya Pak Kiai Haji yang dimaksud sama Bitarmi. Bitarmi terus tulisin alamat tuh buat ke rumah si Pak Kiai Haji itu. Oke lah, malam semakin larut tuh. Putra lihat ke HP-nya kan. Ternyata udah jam 10 malam. Karena nggak mau lebih kemalaman lagi, Putra buru-buru buat pamit. Dan dia mutusin buat pergi ke rumahnya Pak Kiai Haji itu sesuai sarannya Bitarmi. Baru aja naik motor nih, tiba-tiba HP-nya Putra bunyi lagi nih, berdering. Siapa kan? Pas dilihat, ternyata itu dari ibunya. Ibunya di situ nelpon nyuruh Putra buat pergi ke rumahnya Mang Ujang. Dan ibunya juga bilang kalau besok beliau sama Pak Jaya baru bisa ke rumahnya Mang Ujang. Ya udah, nggak pakai ngomong macam-macam lagi, Putra yain aja. Cuma sebenarnya dia masih bingung nih antara mau ke rumah Mang Ujang dulu atau ke rumahnya Pak Kiai Haji. Tapi akhirnya dia mutusin buat pergi ke rumahnya Pak Kiai Haji dulu. Perjalanan menuju ke rumahnya Pak Kiai Haji ini lumayan jauh lah. Makan waktu kurang lebih 45 menit. Singkat cerita, sampailah nih Putra di rumahnya Pak Kiai Haji itu. Setelah sebelumnya sempat nanya-nanya juga tuh sama warga. Pas sampai kebetulan nih rumahnya si Pak Kiai itu masih kebuka pintunya. Padahal udah jam 11 malam. Putra parkirin itu motor, terus dia ketok lah itu rumah kan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Rumah Pak Kiai Haji itu lumayan luas. Di sampingnya itu ada pesantren gede. Nggak lama abis diketok gitu, ada orang nih keluar dari dalam. Mukanya Putra masih inget. Itu adalah sosok Kiai yang datang ke rumahnya Putra waktu itu. Yang pas bapaknya Putra lagi terbaring tuh di ruang tengah, lagi sakit. Yaitu anaknya dari si Pak Kiai Haji yang Putra cari. Singkat cerita, Putra dipersilahkan lah nih buat masuk ke dalam rumah. Setelah nunggu lumayan lama tuh di ruang tamu, akhirnya
Pak Kiai Haji yang dimaksud datang juga. Penampilannya itu kayak kakek-kakek lah. Nah di situ si Pak Kiai Haji ini bilang, Ini cucunya Abi. Ya Allah, sudah besar sekali ya sekarang. Saya tahu kamu dari kecil segini nih. iya Pak Kiai, maksud saya kesini, saya pengen ngomong sama Pak Kiai. Mari, di sana saja sambil santai. Kebetulan saya juga belum bisa tidur. Ngerasa kayak bakal ada tamu. Ternyata kamu. Habis itu Putra ngajak ke teras samping rumah tuh yang hadap ke kolam. Ya bisa dibilang suasananya lumayan nyaman lah di situ. Beda jauh sama kayak di pabrik ya. Terus Pak Kiai nyuruh tuh anaknya buat ninggalin mereka berdua dan ngebawain minum. Setelah anaknya Pak Kiai Haji itu pergi, dimulailah nih obrolan mereka. Jadi gimana nak? Biar nggak canggung, panggil aja saya Yai. Gelar itu terlalu berat buat saya. Gini Pak Yai, saya dapat amanah dari orang tua buat ngurusin pabrik tahu peninggalan kakek. Dan di sana saya banyak dapat gangguan. Apa mungkin karena niat saya pengen tahu misteri di balik pabrik itu ya? Kamu adalah yang pernah kakek kamu ceritakan, Putra. Bahkan Yai masih ingat ucapan kakek kamu. Sebelum meninggal, di tangan kamu ini sekarang adalah pertanggungjawabannya. Bingung Putra di situ. Maksud pertanggungjawabannya itu apa? Pak Yai terus ngejelasin kalau ya bener gitu loh kata Bi Tarmi sama Bi Imah. Di situ, di tanah tempat pabrik itu berdiri, ada tempat di mana orang-orang itu dulunya melakukan perjanjian dengan iblis atau dengan kata lain pesugihan. Nah, tempat pesugihan ini masuk ke dalam tanah kakeknya Putra. Kalau sekarang itu ada di dekat kobakan pembuangan. Jadi, menurut ceritanya Pak Yai, dulu di zaman kakeknya Putra, pabrik tahu itu masih kecil. Nggak segede sekarang. Nah, kakeknya Putra terus minta bantuan nih ke Pak Yai buat memperluas pabrik tahu itu. Sampai akhirnya luas kena ke tempat pesugihan itu. Yang sekarang jadi kobakan. Nah, cuma kata Pak Yai, oke nih diperluas. Tapi resikonya, para penghuni yang ada di sana pastinya bakal ngerasa terganggu. Makanya mereka pada pindah ke pabrik itu. Habis ngejelasin itu, datang nih anaknya Pak Kiai itu kan. Bawain minum. Pak Yai di situ orangnya bisa dibilang apa ya, santai lah gitu. Sambil nyalain rokok tuh dia santai. Dan dia bahkan mempersilahkan Putra buat ngerokok juga. Cuma karena ya Putra ngerasa nggak enak gitu ya dia iyain aja. Habis itu karena masih penasaran, Putra nanya lagi. Bapak sebenarnya sakit apa, Yai? Saya nggak pernah dikasih tahu sama sekali, bahkan sama keluarga. Sama seperti sakit kakek dan nenek kamu sebelum meninggal. Gangguan makhluk gaib yang punya dendam sama keluarga kamu. Tapi bukan dari makhluk gaib yang dari bekas tempat pesugihan dulunya. Kamu pasti sudah tahu satu nama kan? Ningsih. Yai nggak setuju datangnya penyakit dan kematian dari makhluk seperti itu. Semuanya itu adalah kehendak Gusti Allah. Akan tetapi kepercayaan dari keluarga kamu juga yang menyebabkan diaminkannya kejadian itu. Dengan tragedi Ningsih di dekat pabrik itu dan dosa masa lalu dari kakek kamu, itu bikin Yai angkat tangan dan cuma bisa doa mohon ampun. Apa aku salah Pak Yai? Pengen tahu semuanya. Tidak ada yang salah demi kebaikan, Putra. Malah Yai senang di umuran kamu sekarang berani menanggung masa lalu. Kamu tahu kenapa Ningsih terus datangin kamu? Aku yang harus minta maaf dan aku harus tahu yang sebenarnya. Pak Yai terus ngejelasin lagi, kalau sebelum Putra masuk ke dalam rumahnya Pak Yai itu, si Ningsih ikut. Tapi dia cuma bisa sampai halaman depan. Terus semua mimpi Putra tentang sosok perempuan, entah itu perempuan hamil atau apa, ya itu nggak lain dan nggak bukan, adalah Ningsih. Abis itu Pak Yai bilang kalau besok beliau mau berkunjung nih ke rumahnya Putra. Dan beliau janji bakal merahasiakan omongan mereka berdua di situ dan termasuk kedatangan Putra ke situ. Ya udah, akhirnya setelah obrolan panjang sama Pak Yai, Putra pun pamit nih buat pulang. Tapi sebelum pulang, Putra disuruh minum dulu nih air putih yang tadi udah disuguhin. Selesai minum, Putra langsung buru-buru tuh, dia pengen pulang, pengen ke pabrik. Perjalanan pulang dari rumah Pak Yai itu berasa cepet banget dan gak terasa. Singkat cerita, Putra udah sampai nih di pabrik. Pas banget tuh, dia sampai
ada Mang Toha. Dia parkirin tuh motor, dia samperin itu Mang Toha. Gimana Mang? Aman? Aman Den, target sama kayak kemarin. Ini pertama kali Amang ngurus hitung-hitungan. Ini catatannya Den. Mang Ujang gimana? Mang Abi mana? Kirain Aden udah ke rumah Mang Ujang. Mang Abi di teras Den, kayaknya lagi ngopi. Habis ngomong sama Mang Toha, Putra langsung masuk tuh ke dalam pabrik. Sampai di teras belakang pabrik, bener aja, ada Mang Abi lagi ngerokok ngopi santai di situ. Ngeliat Putra, Mang Abi langsung nanya dong dari mana aja. Tadi Amang nungguin di rumahnya Mang Ujang, kirain mau ke sana. Ya di situ Putra jawab aja kalau tadi dia ada urusan yang nggak kalah genting tuh. Paling ya besok tuh, baru dia bisa ke rumahnya Mang Ujang. Cuma Putra nggak tahu nih di mana alamatnya Mang Ujang. Ya udah Abi jelasin lah tuh kan jalan ke rumahnya Mang Ujang gimana bla 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 segala macem. Dan dia juga cerita tuh gimana kok Mang Ujang bisa celaka. Jadi, Mang Ujang ini tangannya masuk ke dalam penggodokan tuh atau yang buat ngerebus tahu sampai tangan kanannya itu melepuh. Kata pekerja-pekerja yang ngeliat, Mang Ujang ini kayak bengong gitu, nggak kayak biasanya. Nah, karena kaget gitu ya, tangannya kerebus, refleks Mang Ujang loncat ke belakang sampai kepalanya itu kena tembok, kebentur. Dan di situ Mang Abi juga bilang kalau Mang Ujang ini ngerasa bersalah sama Putra dan kayak punya dosa gitu loh sama Putra. Karena muatan mobil udah siap buat berangkat. Mang Abi sebagai driver izin lah tuh kan, pamit dia karena harus lanjut kerja. Berangkatlah tuh Mang Abi, ninggalin Putra sendirian di teras itu. Bengong dia tuh kan sambil ngeliatin pohon jati sama kobakan. Sambil ngelamun gitu kan, tiba-tiba dia keinget nih sama omongannya Pak Yai sama Bitarmi juga. Yaitu tanggung jawab kakek terhadap Ningsih. Abis itu Putra ninggalin teras belakang dan ketemu sama pekerja tuh yang satu persatu pada pamit pulang. Putra jalan tuh, ngelewatin tempat penyimpanan kayu. Yang waktu itu kalian ingat gak? Yang ada sosok bayangan tinggi yang Putra lihat. Dan tempat itu gak tahu kenapa masih bau kembang dan suasana juga masih serem. Entah karena minim penerangan atau gimana. Cuma gak bisa menjawab pertanyaan dari mana bau kembang itu. Putra lanjut jalan ke halaman depan dan dia di situ ketemu sama Mang Toha lagi. Malam itu emang Mang Toha giliran piket sampai pagi. Dia duduk di halaman depan itu sekalian ngobrol-ngobrol dikit lah sama Mang Toha. Mang, kobakan itu pas Amang pertama kali kerja di sini sudah ada ya? Wah, itu sudah ada sejak zaman kakek Aden katanya. Amang juga nggak tahu pasti Den. Kenapa emangnya? Emang dulu banget di sini hutan ya Mang? Kurang tahu Den. Amang ketika pertama kali ke sini, ya pabrik sudah kayak gini Den. Ya udah kan, abis obrolan singkat itu, Mang Toha pamit nih buat istirahat. Putra cuma duduk tuh ngelamun lagi sendirian di halaman depan itu. Dia lihat tuh jam di HP-nya. Ternyata udah jam 4 pagi, sebentar lagi mau subuh. Ngerokok tuh kan 1 batang, 2 batang. Yang jadi pertanyaan, ini abis ini mau pulang dulu ke rumah atau langsung ke rumahnya Mang Ujang? Akhirnya setelah banyak pertimbangan, Putra putusin lah tuh buat ke rumah dulu. Selesai di halaman depan itu, Putra pergi tuh ke parkiran buat ngambil motor. Pandangan otomatis langsung ngadep ke tempat penyimpanan bahan-bahan. Dan dia masih biasa-biasa aja tuh. Terus pelan-pelan tuh dia mundurin motor kan. Otomatis pandangan ke belakang dong ini kan. Set. Dan pandangan itu lurus ke arah gerbang utama pabrik. Nah, pas lagi mundurin motor itu, Putra ngeliat tepat di gerbang itu ada sosok perempuan yang lagi berdiri mematung. Rambutnya itu luar biasa panjang, sampai tanah panjangnya. Putra nggak mau panik di situ. Dia tetap berusaha buat tenang. Dia naikin itu motor kan, set. Terus dia lihat lagi ke belakang, tapi lewat spion gini, set. Sosok itu udah nggak ada. Nggak mau mikir yang aneh-aneh karena udah capek juga ya. Putra langsung tancap gas lah tuh ke rumah. Sampai di depan rumah, gerbang itu udah kebuka lebar. Bi Imah nggak kelihatan di mana-mana. Terus mobilnya Pak Jaya juga udah nggak ada. Putra terus parkirin motor dan dia terus masuk tuh ke dalam rumah sambil teriak-teriak, Bibi. Nggak lama keluar nih Bi Imah dari dalam kamar ibunya Putra. Dan di situ beliau ngejelasin kalau pas Putra lagi di pabrik, Pak Jaya pergi nih ke kamar mandi. Cuma kok setelah beberapa lama nggak keluar-keluar. Aneh. Nah karena penasaran kenapa kok suaminya itu nggak keluar-keluar dari kamar mandi, Bu Dwi samperin lah tuh ke kamar mandi. Dan bener aja, Pak Jaya udah tergeletak di lantai, pingsan. Nah dari situ Pak Jaya langsung dibawa nih ke rumah sakit. Ngedenger cerita itu Putra kaget lah. Udah capek,
pulang-pulang dapat berita yang nggak enak. Habis itu dia telepon Rini nih buat mastiin keadaan bapaknya. Halo Rin, gimana? Di jalan, Kak. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Kakak udah di rumah? Sudah, nanti siang kabarin kakak. Gimana kondisi bapak? Kakak capek banget, mau istirahat dulu abis subuhan. Bilangin ke ibu, hati-hati ibu mobilnya. Abis teleponan itu, Putra sholat subuh nih. Dan kelar sholat subuh, dia istirahat tuh di kamarnya. Langsung tepar tuh di atas kasur. Nggak lama, Bimah datang nih ke kamar. Ngebawain Putra air putih sama nawarin mau makan apa enggak. Tapi Putra nggak butuh itu. Yang dia butuhin adalah tidur. Den, bangun. Udah zuhur. Oh iya Bi, ini bangun. Ibu sama bapak udah ada kabar belum? Sudah pada pulang barusan jam 10, Den. Lah kok sebentar? Gimana kondisi bapak? Nggak tahu, Den. Bapak masih tidur juga. Ya udah, habis itu Putra pergi mandi. Dan kelar mandi, dia langsung pergi nih ke ruang tengah. Nemuin ibunya sama Rini. Ngobrol-ngobrol lah tuh kan, nanya tentang kondisi Pak Jaya. Dan Bu Dwi bilang kalau Pak Jaya kondisinya udah membaik. Tadi sempat pingsan karena penyakitnya kambuh lagi. Ya mungkin karena banyak pikiran. Habis ngobrol-ngobrol gitu, Putra pamit nih buat duduk di teras depan. Di teras depan, lagi asik-asik ngerokok nih sambil santai kan. Tiba-tiba Rini nyamperin. Di situ Rini nanya, Kak, Iya Rin, gimana? Bapak sakit apa ya sebenarnya? Kan kamu yang antar bapak ke rumah sakit. Masa nggak tahu? Aku nggak tega. Kata dokter pikiran. Sakit pikiran yang ngebuat kondisinya menurun drastis. Kamu tahu dari mana? Di jalan pulang, ibu sama bapak bertengkar soal dibawanya bapak ke rumah sakit. Kata bapak, ini nggak ada sangkut pautnya sama rumah sakit. Tapi ada sangkut pautnya sama pabrik. baru aja Putra mau ngejawab omongannya Rini. Tiba-tiba, Bimah sambil buru-buru tuh jalan ke gerbang depan. Ngebukain gerbang. Mau ada mobil nih yang masuk. Pas ditanya sama Putra itu siapa, Bimah jawab kalau itu adalah Pak Kiai sama Pak Kiai Haji. Bener aja tuh, nggak lama mobil masuk. Dan Pak Kiai Haji sama Pak Kiai keluar tuh dari dalam mobil. Langsung aja Putra sama Rini salaman tuh ke mereka berdua dan mempersilahkan mereka berdua buat masuk ke dalam rumah. Rini jalan duluan tuh ke dalam. Dan pas Putra mau masuk ke dalam nih bareng sama Pak Yai sama anaknya. Nah di situ Pak Yai tiba-tiba ngomong sambil bisik-bisik, iyain aja apapun yang saya bilang nanti. Di situ Putra cuma ngangguk, ngeiyain apa omongan Pak Yai barusan. Singkat cerita, udah pada kumpul nih semua di ruang tengah. Perasaannya Putra di situ bener-bener nggak tenang. Awalnya Pak Jaya nyambut si Pak Yai itu tuh, tapi nyambutnya itu kayak orang yang gugup, kayak orang yang ketakutan gitu loh. Sampai tiba-tiba Pak Yai ini bilang, Kalau bukan kondisinya begini, saya tidak akan datang. Saya tidak mau kamu seperti bapak dan ibu kamu. seisi ruangan mendadak berasa dingin. Semuanya pada diem tuh. Pas Pak Yai ngomong kayak gitu ke Pak Jaya. Pokoknya inti pembicaraan di ruang tengah itu adalah si Pak Yai ini kayak menegur Pak Jaya. Ditegur karena Pak Jaya ini masih melakukan tradisi turun-temurun yang seharusnya itu tidak lagi dilakukan. Kayak suka ngasih sajen. Itu sama kayak yang dulu kakeknya Putra yaitu kakek Apih lakuin dulu. Jadi ya bisa dibilang keputusan Putra buat ngebuang sajen itu udah tepat. Akhirnya Pak Jaya ngaku di situ kalau semenjak Putra pegang ya pabrik itu, semuanya berubah. Gangguan-gangguan hampir setiap malam datang ke dia. Perasaan bersalah selama bertahun-tahun dan perasaan takut mati itu selalu ada di pikiran. Sampai akhirnya ya jantungnya Pak Jaya kumat lagi. Pak Yai terus ngejelasin lagi kalau dulu itu beliau susah payah tuh sama beberapa muridnya ngebersihin pabrik supaya pabrik ini bisa diperluas dan buat ngehindarin gangguan makhluk-makhluk gaib juga. Pak Yai juga sempat nyaranin ke kakeknya Putra buat ya jangan bersekutu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Tapi kakeknya Putra ini nggak pernah mau denger apa yang Pak Yai bilang. Nggak lama dari proses pembersihan itu, di tahun yang sama terjadilah tragedi kematian Ningsih. Dan dengan pengakuan dari kakeknya Putra, ternyata dialah yang udah ngehamilin si Ningsih itu. Ningsih ini adalah pekerja di pabrik itu. Dari awal-awal pabrik ini berdiri yang masih dipegang sama kakeknya Putra. Terus tuh Pak Jaya diceramahin sama Pak Yai sampai akhirnya. Dengan perasaan pasrah dan menyesal, Pak Jaya bilang,
Terus saya harus seperti apa, Yai, agar tidak merasa berdosa pada kejadian itu? Saya sadar semua salah saya. Biarkan dia anakmu, Putra, yang bertanggung jawab. Dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan untuk nama baik keluargamu dan kelanjutan pabrik itu seperti apa. Di situ Putra jadi keinget sama sosok orang kayak orang gila yang waktu itu di depan gerbang. Yang pas dia mau ke pabrik tuh. Dimana si orang gila ini bilang, kasihan kamu nak, jadi harus bertanggung jawab. Setelah obrolan selesai, Pak Yai sama anaknya senyum tuh. Ibu sama bapaknya Putra ya cuma bisa berterima kasih atas kunjungan beliau-beliau ini ke rumah. Mereka kelihatan senang gitu loh. Pak Yai sama anaknya main lagi ke rumah nih. Karena bisa dibilang Pak Yai itu mungkin udah lama banget ya terakhir kali ke rumah itu. Terus Putra anterin lah tuh Pak Yai sama anaknya sampai masuk ke dalam mobil. Gak lama kemudian mereka berdua pun pergi. Habis itu Putra balik lagi nih masuk ke dalam rumah. Sambil mikir nih, apa bapak bakal berubah atau bakal sama aja? Tiba-tiba Rini datang nyamperin nih. Bilang kalau bapak mau ngomong empat mata sama Putra. Singkat cerita, Putra matiin tuh rokoknya. Terus dia pergilah nih ke ruang tengah buat ngobrol sama bapaknya. Sampai di ruang tengah, Pak Jaya bilang, Put, ke depannya silahkan kamu yang urus pabrik. Pesan bapak cuma satu, jangan berhentikan Ujang. Bagaimanapun dia orang baik. Dia udah nemenin bapak selama ini. boleh aku tanya Pak, Boleh. Apa? apa bener nasib Ningsih itu akibat perbuatan kakek? Sekarang semuanya menuju baik, Pak. Jangan karena Pak Yai yang ngelurusin semuanya, terus aku berhenti buat sebuah kejelasan. Jangan berharap semuanya bakal baik-baik aja, kalau masih ada yang ditutupi. Di situ Pak Jaya baru jujur. Kalau sebenarnya Ningsih meninggal itu bukan karena dia mengakhiri hidupnya sendiri di pabrik. Tapi Ningsih ini sebenarnya celaka di pabrik. Mang Ujang berusaha buat nutupin kejadian itu dengan ngarang cerita tentang kematian si Ningsih ini. Begitu juga sama kakeknya Putra. Dia tutup kejadian itu dengan rapi. Sekarang jadi pertanyaan buat Putra. Dia mikir, apa jangan-jangan Mang Ujang ini celaka di pabrik itu gara-gara ada dosa lama yang dulu dia pernah lakuin juga ke Ningsih. Yaitu karena udah ngarang cerita tentang Ningsih di pabrik itu. Terus Putra nanya lagi, gimana kok keluarganya Ningsih bisa nerima tentang kejadian itu? Pak Jaya jawab kalau kurang lebih 4 hari setelah kematiannya Ningsih. Awalnya ya keluarga Ningsih ini nggak terima dong. Tapi akhirnya kakeknya Putra mutusin buat ngebiayain keluarganya Ningsih. Minta mereka buat nggak tinggal lagi di kampung sebelah dan pindah kemana kek, pokoknya jangan di kampung sebelah. Pokoknya jangan deket-deket ke pabrik itu. Oke lah nih, sudah mulai terjawab kan sebagian dari kebenaran tentang Ningsih. Habis obrolan itu, Putra pergilah ke kamarnya. Di dalam kamar, Putra cuma diem aja. Kayak yang gak percaya sama hari ini. Walaupun udah ada kejelasan, tapi ini masih harus diperbaiki. Dan itu gak mudah. Pabrik tahu ini sebenarnya baik-baik aja, cuma gangguannya itu loh yang gak baik. Hari semakin sore tuh, Putra keingetan nih kalau dia mesti ke rumahnya Mang Ujang dengan bermodalkan alamat dari Bima. Ya udah, nggak pakai lama, dia pamit sama orang rumah dan berangkat ke sana. Perjalanan ke rumahnya Mang Ujang sesuai sama alamat yang dikasih sama Bima itu makan waktu kurang lebih 30 menit. Singkat cerita, dengan nanya-nanya sama warga sekitar di tempat Mang Ujang tinggal, akhirnya ketemu juga nih rumahnya Mang Ujang. Rumahnya Mang Ujang itu bisa dibilang ya rumah biasa lah, nggak terlalu besar. Langsung aja tuh Putra parkirin motor dan dia jalan ke pintu rumahnya Mang Ujang. Ketok lah sama dia kan, Assalamualaikum. Dan gak lama dari dalam rumah itu kedengeran suara perempuan. Waalaikumsalam. Pintu itu dibuka dan ternyata itu adalah istrinya Mang Ujang. Habis itu Putra dipersilahkan buat masuk tuh dan nunggu di ruang tamu. Sedangkan istrinya Mang Ujang masuk ke dalam tuh buat manggil suaminya. Agak lama nunggu sampai akhirnya Mang Ujang keluar nih. Putra ngeliat Mang Ujang di situ badannya lemes. Tangan kirinya banyak dikasih obat salep tuh. Dan kelihatan banget tuh luka bakar yang masih belum sembuh. Gak pakai basa-basi, Putra langsung nanya lah, kenapa kok bisa sampai kayak gini, Mang? Nah, di situ Mang Ujang cerita. Jadi, pas malam itu yang abis papasan sama Putra tuh di gerbang yang Putra mau pergi dari pabrik, Mang Ujang ini kerja kayak biasa. Tapi, nggak tahu kenapa, menurut Mang Ujang, suasana pabrik di malam itu beda.
Gak kayak biasanya. Mang Ujang bilang kalau malam itu adalah suasana paling menyeramkan yang dia pernah alami. Mang Ujang cek lah tuh kan ke ruang pembakaran. Dan gak tahu kenapa. Ada sesuatu nih yang nyuruh dia buat pergi ke arah tungku. Sampai di depan tungku, tiba-tiba ada yang ngedorong dia dari belakang. Sampai akhirnya masuklah tangan dia tuh ke air yang mendidih. Di situ dia yang tadinya bengong langsung sadar dong ada tangan yang kerebus kan. Sadar, refleks loncat ke belakang dan kepalanya ngebentur tembok. Ngedenger ceritanya Mang Ujang, ya jujur aja Putra kasihan sebenarnya. Tapi ada sesuatu nih yang harus Putra sampein. Di situ Putra bilang, jadi begini Mang, nanti segala pengobatan aku yang urus lewat Mang Abi. Sekarang pabrik aku yang pegang Mang. Jadi Aden mau memberhentikan Amang Den? Harusnya begitu Mang. Sama halnya, Amang berani memberhentikan Bitarmi. Ngehasut semua pekerja, supaya nggak ngasih informasi apapun ke aku. Maaf Den, semata-mata semua ini bukan salah Amang. Sekarang udah jelas, dosa-dosa kalian semua, kakek, bapak, dan Amang. Maaf lancang Mang, mungkin kejadian kemarin itu karena perbuatan Amang kepada Ningsih. Maafin Amang, Den. Sumpah, Amang cuma ngejalanin tugas yang disuruh Bapak, Den. Minta maaf sama Ningsih. Doain dia, bukan malah ditutup-tutupi. Maaf, Mang. Bukan maksud mengajari. Mang Ujang telen tuh semua apa yang Putra bilang. Tanpa ada tapi, tanpa ada penolakan sama sekali. Putra tetap mutusin buat make jasanya Mang Ujang dan gak jadi mecat dia. Ya udah, habis obrolan itu, Putra pamit buat pergi ke pabrik. Singkat cerita, sampai di pabrik, Putra langsung parkirin motor. Dan dia langsung disambut tuh sama Bitarmi, sama Mang Toha, dan sama yang lainnya. Mereka kelihatan seneng, begitu tahu kalau pabrik sekarang Putra yang megang, bukan Mang Ujang lagi. Waktu itu udah maghrib tuh, kedengeran azan berkumandang. Putra langsung pergi tuh ke teras belakang, ngajakin Bitarmi. Sampai di teras belakang, cuma mereka berdua nih, Putra bilang ke Bitarmi buat ngerahasiain yang waktu itu Putra pergi ke rumahnya Pak Yai. Gak ada penolakan dari Bitarmi. Dan abis itu Bitarmi ninggalin Putra sendirian di teras belakang itu. Lalu Putra jalan nih ke arah Kobakan dan Pohon Jati. Dengan perasaan sangat berdosa. Mengingat kejadian dulu di tempat dia berdiri itu. Dalam hati Putra bilang, maafin semua dosa keluargaku ya Allah. Nah, pas dia bilang gitu dalam hati, tiba-tiba angin yang tadinya tenang langsung berhembus kencang. Nah, tahulah, mungkin itu jawaban atas permintaan maafnya Putra. Habis itu dia balik lagi duduk di teras sambil ngebuka catatan pekerjaan malam itu. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba dia kepikiran sama satu rencana bagus nih. Langsung aja tuh dia buka HP dan dia chat tuh si Rini. Gak lama Rini ngebales nih, yang isinya itu adalah ya nomor dari anaknya Pak Yai. Langsung aja Putra telepon tuh kan, tapi udah 3 kali ditelepon gak ada yang ngangkat-ngangkat. Ya udahlah, mungkin lagi sibuk. Selesai mau coba telepon anaknya Pak Yai, tiba-tiba Mang Toha lewat nih. Langsung aja Putra panggil tuh. Di situ Putra bilang, kalau mulai malam ini dan seterusnya, Mang Toha lah yang pegang kendali atas semua pekerjaan yang ada di pabrik itu. Dengan kata lain, Mang Toha jadi tangan kanannya Putra nih, ngebantu dia buat ngontrol pabrik itu. Dan juga Putra minta tolong buat besok ditemenin pergi ke toko elektronik. Soalnya dia mau beli lampu sama yang lainnya. Abis obrolan singkat itu dan ngasih tugas baru ke Mang Toha, tiba-tiba ada telepon masuk nih ke HP-nya Putra. Ternyata itu dari anaknya Pak Yai yang dari tadi dia teleponin tapi nggak diangkat-angkat. Pada intinya ya, maksud dari Putra nelpon anaknya Pak Yai itu adalah karena Putra pengen mulai ngadain pengajian rutin di rumah. Ya intinya buat kebaikan pabrik dan buat ngedoain arwahnya Ningsih juga. Anaknya Pak Yai ya di situ setuju banget. Dan beliau juga nyaranin kalau doanya ya jangan tanggung-tanggung gitu loh. Doain yang lain juga, termasuk kakeknya Putra sama neneknya Putra. Kakek Api sama nenek Ning. Gak ada perdebatan apa-apa di situ. Putra sama anaknya Pak Yai sama-sama setuju. Malam itu suasana pabrik bisa dibilang sangat normal. Para pekerja kelihatan senang dan santai itu. Dan emang ya bisa dibilang suasana masih agak menyeramkan. Karena pencahayaan yang kurang dan terkesan jadul gitu loh. Makanya besok
Putra sama Mang Toha mau pergi ke toko elektronik. Pekerjaan berlangsung kayak biasa tuh dan paginya, subuh, Putra pulang ke rumah. Sampai rumah, dia langsung istirahat. Siangnya, dia sama Mang Toha pergilah tuh kan ke toko elektronik sesuai rencana. Buat beli pencahayaan supaya mencerahkan pabrik itu. Dia langsung ganti tuh semua lampu yang asalnya lampu kuning jadi lampu putih biar terang. Malam harinya, Putra pergi lagi tuh ke pabrik. Dan dia berhenti sebentar tuh di atas motornya kan. Di depan gerbang pabrik sambil ngeliatin. Pabrik itu sekarang kelihatan cerah. Namun, pabrik itu masih dengan misteri yang orang-orang kembangin tuh dari mulut ke mulut. Berkembang udah berpuluh-puluh tahun. Tapi itu buat orang-orang yang belum tahu. Kalau sebenarnya misteri dan segala penghuni yang ada di pabrik itu udah Putra pecahkan dan perbaiki. Ya kita cuma bisa berharap sampai kapanpun semoga keluarganya Putra dan pabrik itu baik-baik aja. Tapi, akankah seperti itu? Lima tahun berlalu. Berarti sekarang itu di tahun 2019. Kalau kemarin kan berarti di tahun 2014. Keadaan pabrik bisa dibilang jadi lebih baik lah. Dan yang lebih bikin Putra senang lagi adalah keadaan bapaknya sekarang udah nggak sakit-sakitan lagi dan udah jauh lebih baik. Sekarang pabrik tahu itu udah pakai sistem komputerisasi dan udah pakai internet. Supaya Putra bisa lebih gampang ngontrol dari mana aja. Ya bisa dibilang pabrik tahu itu udah berkembang lebih pesat lah daripada 5 tahun yang lalu. Pas Putra pertama kali nginjekin kaki di pabrik itu. Cuma ada kabar yang nggak enakin. Tangan Mang Ujang tetap nggak sembuh-sembuh walaupun udah bertahun-tahun akibat luka bakar itu. Yang akhirnya ya Mang Ujang nggak bisa bekerja lagi di pabrik itu. Tapi dengan keputusan Putra sama keluarga, seluruh hidup Mang Ujang mereka tanggung. Sekarang Mang Ujang kerja di rumah aja, ngurusin kebun sama tanamannya Bu Dwi. Mang Toha yang sekarang ngegantiin Mang Ujang masih sebagai tangan kanannya Putra. Ada lagi berita nggak ngenakin, yaitu Pak Kiai Haji atau Pak Yai meninggal dunia. Tapi ya udahlah kan, mungkin karena beliau sudah tua juga, ya mungkin sudah waktunya. Putra yakin di pabrik itu emang ada 2 kejadian bersejarah yang bisa dibilang nggak mudah lah buat dipecahkan misterinya. Tapi buat sebuah kebaikan pasti ada jalan. Tetap percaya akan keajaiban yang akan Tuhan berikan dan semoga permintaan maaf kepada Ningsih sampai melalui doa. Semoga. Den, katanya sore ini semua bahan-bahan bangunan sudah mau datang ke pabrik. Kata bapak, suruh kasih kabar ke Aden. Bibi barusan dapat kabar juga dari Mang Toha. Tahan Bi, lihat dulu lokasi halamannya. Emang luas, tapi kalau semua ditumpahin ke situ apa cukup? Kecuali Bibi bisa koordinasi dengan Mang Abi terlebih dahulu. Aku nggak mau malam ini pengiriman tahu terhambat. 2 hari lagi aku pulang. Ya sudah, nanti Bibi kabarin lagi ya Den. Hari itu Putra di kosannya di Bandung. Lagi masukin barang-barang ke dalam dus tuh. Secara dia udah lulus. Nggak butuh lagi tuh ngekos. Dia beres-beres tuh dibantuin sama sahabatnya, namanya Eka. Sahabat satu-satunya yang lulus bareng sama dia. Eka dapat pekerjaan tuh di kampung tempat dia tinggal. Jadi semacam pengelola layanan masyarakat lah. Habis ngeliat Putra teleponan kayak gitu, Eka nanya, "Siapa Put? Kayaknya penting banget." "Biasa kak, orang pabrik." "Lah, tahun ini emang jadi Put renovasi pabrik?" "Udah mau 5 tahun kurang kak rencananya. Mumpung pabrik udah semakin maju di tanganku sekarang, niatnya sih pengen cepet-cepet. Tapi tahu sendiri di kampung kayak gimana." Untung kejadian beberapa tahun lalu pas libur semester awal ya. Jadi banyak pelajarannya. Dan soal Ningsih, gak kedengeran lagi ceritanya.
emang Eka ini adalah salah satu orang yang tahu juga nih tentang apa yang udah terjadi di balik pabrik itu. Sama Eka, Putra berani buat cerita karena Eka ini orangnya bijak gitu ya. Bahkan suka ngasih pepatah-pepatah bijak tuh. Apalagi Eka ini punya latar belakang agama yang cukup kuat di kampungnya. Nah, di situ Putra keinget nih kalau dia mesti pergi ke kontrakannya Rini. Iya, Rini ngontrak sekarang dan dia udah kerja jadi guru sesuai cita-citanya. Waktu itu udah sore. Nah, karena nggak mau makin ke sore ya, dia minta bantuin Eka tuh buat ngeberesin sisa barang-barangnya. Putra pamit buat pergi duluan. Nanti malam dia bilang bakal balik lagi ke kosan. Jalan lah tuh Putra pergi ke kontrakannya Rini pakai mobil. Di dalam mobil sambil ngerokok gitu ya, Putra ini keinget sama omongannya Eka yang tadi. Yang bilang soal Ningsih gak kedengeran lagi ceritanya. Semuanya kan bisa dibilang udah selesai nih. Udah berakhir 5 tahun gak ada gangguan-gangguan lagi. Tapi kenapa kok perasaan jadi gak enak ya setelah ngedenger Eka ngomong kayak gitu. Singkat cerita gak terasa sampailah nih di kontrakannya Rini. Di situ Putra sama Rini ngobrol-ngobrol lah tentang pabrik dan segala macam. Sempet tuh Rini mention tentang kejadian yang lama. Kalian inget kan yang pertama kali Rini sama Putra datang ke pabrik itu? Yang Rini bilang kalau dia ngelihat Mang Ujang kok jadi 2. Dan itu ngebuat Putra jadi makin kepikiran soal Ningsih. Setelah ngobrol-ngobrol itu, Rini bilang kalau dia mau keluar dulu nih. Dan kemungkinan pulangnya agak malam. Ya udah nggak apa-apa kan, keluar-keluar aja. Putra lebih milih buat istirahat di kontrakannya Rini. Nanti malam baru dia tuh balik lagi ke kosan. Sekalian ya hitung-hitung nunggu macet reda dulu. Dia rebahan lah tuh di sofa kan. Dan gak lama, Putra dapat pesan nih dari Eka yang ngirimin foto kalau barang-barang di kosan itu udah selesai diberesin. Dan si Eka pamit pulang. Langsung Putra bales tuh makasih. Dan ya pelan-pelan mata udah mulai berat nih. Pelan-pelan mulai merem dan antara sadar dan gak sadar dia ngedenger Rini pamit buat pergi. Gak butuh waktu lama, Putra udah terlelap di sofa itu. Putra kebangun tuh karena ngedenger suara HP yang berisik. Sebenarnya itu telepon udah masuk kurang lebih 3 kali. Yang pertama sama kedua dia cuekin, tapi yang ketiga ini karena berisik dia nggak tahan. Dia angkatlah sama dia tuh. Halo? Maaf Den, kalau lagi istirahat, bukannya nggak baik ya tidur habis maghrib? Iya. Gimana Bi? Sebentar, aku bangun dulu. Yang mau ukur-ukur pabrik nggak jadi ke halaman belakang tadi sore. Dan bahan-bahan sesuai keinginan Aden belum ada keputusan. Lah? Kenapa bagian belakang nggak diukur Bi? Katanya nunggu yang punya pabrik aja dulu. Hanya itu yang Bibi denger. Sisanya ya kelihatan aneh aja Den. Anu Den, tumben bahan-bahan busuk beberapa karung. Gimana Bi? Aku nggak salah denger. Nanti aja Den, kalau pulang Bibi jelasin. Ya udah Bi, besok kita ketemu di pabrik. Abis telepon itu, Putra langsung berdiri dari sofa dan dia buka itu pintu depan kontrakannya Rini. Bener aja, langit udah gelap dan sebentar lagi udah mau azan Isya. Baru aja Putra nyalain rokok nih, tiba-tiba datang nih motor Rini sama 2 motor lainnya, temen-temennya. Ternyata dia nggak jadi pulang agak malam. Teman-temannya Rini terus masuk ke dalam rumah tuh. Abis itu Putra langsung tarik tangannya Rini, ngajak dia buat ngomong. Di situ Putra minta Rini supaya besok pergi ke kosannya dia. Putra kasih tuh kunci cadangan kosan. Dan dia juga minta ke Rini supaya sewa mobil angkut buat bawa barang-barangnya Putra di kosan dan dikirim ke rumah. Dia bilang ke Rini kalau dia baru aja dapet kabar ada keanehan yang terjadi di pabrik. Ya udah, Rini ngeiyain dan nggak pakai lama, Putra langsung cabut tuh. Di sepanjang perjalanan menuju ke pabrik, jalanan macet tuh. Ya wajar kan jalanan pulang-pulang kantor. Tapi ya mau gimana lagi, Putra coba buat nikmatin kemacetan itu sambil ngerokok. Singkat cerita, baru aja keluar dari kemacetan kota. Tiba-tiba, Bi Tarmi nelpon lagi. Dan disitu Bi Tarmi ngasih kabar yang bikin Putra makin stres. Sekarang bahan-bahan udah banyak belatung yang keluar di dalam karung. Bi Tarmi juga bilang kalau Mang Deden, Bagus, Agus, sama Jajang lagi ngebantuin ngebersihin itu. Logikanya, kalau sebanyak itu orang yang bantuin ngebersihin, berarti bukan sedikit bahan-bahan yang busuk. Kemungkinan dari kedelai, tapi
Kenapa kok bisa kayak gitu tiba-tiba? Putra semakin ngebut tuh bawa mobilnya. Dan gak terasa udah 2 jam nih dia nyetir. Kopi udah habis tapi untungnya gak ada telepon-telepon yang bikin stres lagi tuh dari pabrik. Singkat cerita, udah 4 jam perjalanan. Dan kurang lebih butuh setengah jam lagi buat sampai ke pabrik. Untungnya kalau malam gitu jalanan udah mulai legang. Karena rokok dia habis, Putra berhenti sebentar nih di warung kenalan dia yang ada di kampung. Warung ini terkenal emang biasa buka sampai jam 2 malam. Selesai beli rokok, Putra balik lagi nih ke mobil. Mau lanjut jalan lagi ke pabrik. Baru dia buka itu pintu mobil, tiba-tiba ada telepon masuk lagi. Kali ini dari ibunya. Ibunya bilang buat cepet-cepet ke pabrik karena ada masalah. Laporan dari ibunya itu ya ngebuat Putra jadi makin pengen cepet-cepet sampai pabrik. Dia penasaran nih sama apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Gak lama kemudian udah mulai kelihatan nih gerbang pabrik. Dan Putra langsung parkirin mobilnya. Putra turun dari mobil dan dia langsung disambut tuh sama Bitarmi. Putra langsung maksain buat masuk tuh ke ruang penyimpanan bahan-bahan. Walaupun kata Bitarmi jangan masuk dulu soalnya baru dipel karena masih bau. Tapi mau gimana lagi, Putra penasaran. Dan bener aja, baru 1 langkah, masuk ke pabrik tahu itu. Udah kecium bau bangke yang bener-bener bikin mual. Putra juga ngeliat kalau ternyata bahan-bahan itu berkurang banyak. Mungkin hampir setengahnya. Stok yang harusnya bisa sampai beberapa minggu ke depan, setengahnya udah nggak ada. Habis itu Putra masuk ke dalam pabrik dan langsung disambut nih sama pekerja-pekerja yang lain. Mereka kelihatan seneng gitu loh ngeliat Putra datang, tapi itu nggak bikin Putra tenang. Dari jauh Putra ngeliat nih Mang Toha yang lagi ada di halaman belakang. Gak pakai lama, Putra langsung samperin dan ajak ngomong beliau. Mang, gimana? Tuh Den, hampir 15 karung. Amang sengaja simpan 1 karung. Sisanya diolah dulu di kobakan, biar nggak jadi limbah ke sungai. Kok bisa sebesar ini Amang? Setauku, biasanya seukuran beras. Masa ini bisa 2 kali lipatnya sih? Mana bau juga. Makanya Amang nggak buang semua Den. Takutnya buat bukti ke Haji Roy. Habis itu Putra duduk di teras belakang sambil ngeliatin kobakan sama ngeliatin pohon jati. Putra berusaha buat nenangin diri tuh dengan nyalain rokok kan. Tapi kata-kata Mang Toha selanjutnya malah membuyarkan semua itu. Mang Toha bilang, Anehnya Den, tanya deh sama Bitarmi. Kata Mang Deden, ada perempuan masuk ke ruang penyimpanan bahan. kaget lah Putra ngedenger itu. Ada perempuan masuk ke ruang penyimpanan bahan. Kalian inget kan kejadian 5 tahun lalu? Yang pas Putra lagi duduk di atas motor, dia ngeliat ke ruang penyimpanan bahan itu. Nggak sengaja dia ngeliat. Di situ udah ada perempuan rambut panjang lagi jongkok. Lagi nyortir bahan-bahan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah sosok yang diomongin sama Mang Toha itu adalah sosok yang sama yang waktu itu Putra lihat? Apakah itu Ningsih? Tapi udah 5 tahun nih sejak minta maaf gitu sama sosok Ningsih ini dengan cara didoain. Dan pabrik itu udah balik normal lagi. Nggak ada gangguan apa-apa lagi. Cuma kenapa kok baru sekarang gitu loh datang lagi? Apa ada kebenaran yang belum terkuak? Tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke cerita ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Ternyata kisah Ningsih ini belum selesai. Disinilah inti dari semua permasalahannya. Tonton di